Bismillahirrahmanirrahim. Qal iradatuka tajrid. Keinginanmu untuk melepas usahamu. Tajrid itu melepas usaha. Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Sedangkan Allah sedang menghendaki kamu mesti berusaha, mesti pakai asbab. Jadi ada dua. Wah, ini tangan kiri nggak bisa, ya sudahlah. Jadi kalau kita lagi sakit, asbabnya apa supaya sembuh? Berobat. Oke. Kalau hidup lagi susah, asbabnya apa supaya hidupnya enak? Ikhtiar, cari kerja. Kalau jomblo, ikhtiarnya apa? Hah? Silaturahim. Ya, silaturahim dulu, jangan langsung nembak-nembak. Silaturahim dulu ya. Apalagi kalau kita awam ingin alim, ikhtiarnya apa? Ngaji. Tapi kalau ngaji awam-awam ya akan selamanya awam. Kita ini bolehlah nggak mampu baca kitab, tapi jangan sampai rohaninya selalu awam. Rohani kita harus naik. Masa-masa dulu orang-orang kalau ada hajat, sholawat, itu udah lewat. Sekarang masanya umat itu sudah harus lebih dewasa. Umat harus lebih dewasa. Ya. Tetap sholawat, tapi tujuannya bukan lagi supaya hajatnya terwujudkan. Tapi supaya kolbu dia hadir bersama Rasulullah SAW. Ya. Kamu ingin tajrid, kamu ingin melepas asbabmu, padahal jika kamu melepas usahamu, kamu nggak makan. Kalau kamu sakit, tidak berobat, nggak sembuh. Ya. Namun banyak orang melakukan ini supaya disebut apa? Disebut sesuatu, misalnya kalau ustadz nih sakit, malu datang ke dokter supaya disebut apa? Ustadznya sakti, sohibul karomat. Nah, kalau Bang Dik nih nggak mau kerja nih, nggak mau buka usaha, tapi duitnya ada, supaya disebut apa? Ahli ngepet. Kurang sohih. Oke. Maka keinginan tersembunyi ingin disebut orang keramat, ustadz sakti, rezekinya datang sendiri. Keinginan itu disebut syahwat yang tersembunyi. Bahasa Arabnya asyahwah al-khafiyah. Maka disebut dalam teks ini minasyahwatil khafiyah. Yaitu disebut dengan syahwat yang halus. Jadi syahwat itu ada yang zahir. Mata jelalatan, itu. Masih jelalatan kan ya Bang Dik? Tergantung ya. Ya. Jadi ketika mata bersyahwat, kalau lagi lapar, apa? Keroncongan. Nah, pengen makan. Itu syahwat perut. Kalau jomblo pengen menikah, itu syahwat faraj, syahwat seksual, ya, itu normal. Itu namanya syahwat zahir, syahwat yang zahir, syahwat yang jaliyah, yang nyata. Di belakang itu ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat secara bahasa Arab berarti keinginan-keinginan. Ingin disebut ustadz sakti. Kalau saya nih dulu ngalamin Bang Dik, karena dulu bisa ngeruqyah, jadi pas sakit nggak mau ke dokter, ruqyah aja badan sendiri, 3 hari nggak sembuh baru ke dokter. Ya, malu, masa ustadz ngeruqyah datang ke dokter. Ya.
Malunya ke siapa? Malu ke manusia. Itu disebut syahwah khafiyah. Tapi oleh Imam Ibnu Alan disebut dengan asyirk al-khafi. Syirik yang tersembunyi. Syiriknya halus. Jadi lebih kenceng Imam Ibnu Alan. Ya, Ibnu Ruslan, maaf. Imam Ibnu Ruslan. Ya. Dalam kitab Risalatut Tauhidnya, kata beliau, kulluka syirkun khafi. Semua yang kamu pikirkan itu syirik khafi. Syirik tersembunyi. Apa kata orang gitu nanti? Masih begitu nggak beramal itu? Nanti apa kata orang di masjid kalau saya nggak datang? Kata Ustadz kalau nggak pakai kopiah. Nanti apa kata orang? Masa Ustadz nggak pakai kopiah? Emang apa urusannya Ustadz nggak pakai kopiah? Usul adab itu lain cerita. Tapi kalau nggak enak sama orang, nah itu beda. Dia menghormati dirinya dengan pakai kopiah itu lain cerita. Ya. Jadi ada syahwat yang jaliyah, yang nyata, yang terang, yang tampak. Ada syahwat yang halus. Nah, syahwat yang halus ini nggak bisa pakai baca Quran. Mesti dizikirkan dengan zikir yang halus. Bahasa Arabnya zikir khafi. Maka hampir semua ahli zikir, mereka punya menu namanya zikir khafi. Ini bisa membersihkan kolbu yang terhambat oleh syahwat yang khafiyah. Dulu Bang Dik, saya kalau pakai celana, pasti celananya jingkrang. Kenapa nggak turun ke bawah? Malu nanti nggak disebut Ustadz Sunnah. Malu nggak disebut Ustadz Sunnah. Pas sekarang lain lagi ceritanya. Kalau ceramah nggak pakai begini, ntar nggak disebut Ustadz Aswaja. Ternyata nggak begitu lagi sudah. Ya alhamdulillah ketika belajar hikam itu dikikis pelan-pelan. Coba saya copot nih, masih Ustadz nggak? Saya copot nih, masih Ustadz nggak? Masih. Terus apa urusannya ini? Ini cuma adab bermajelis. Di luar majelis saya nggak mesti begini. Di luar majelis saya boleh pakai kaos nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Emang Ustadz harus bawa tasbih kemana-mana? Nanti ketemu sama kelompok sebelah, bid'ah katanya. Ada Ustadz ngomong begini, pakai tasbih itu mengambil hak patennya Saulin. Tahu nggak Ustadznya? Tahu. Siapa? Jangan sebut. Ya, ntar cari masalah lagi. Pernah dengar, Kiai? Ya, Ustadz yang bilang kalau pakai tasbih itu kita ngambil hak paten Saulin. Konyol benar. Nggak ngerti bilang ngerti lah ya. Masa dia nggak ngerti ada hadis, ada riwayat musalsal bahwa kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, itu dari guru kita sampai ke sana. Jadi dari guru kami, dari guru terus sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Abu Hurairah. Beliau itu pakai tasbih. Guru dia, Sayyidina Abu Hurairah, pakai tasbih. Dan itu bukan amalan Saulin, nggak ada urusannya sama Saulin. Kalau kebetulan sama juga nggak apa-apa. Kalau kopiahnya Bang Dik nih, kupluk apa nih? Kalau Bang Ronald apa tuh kupluk? Sorban apa tuh? Sedan Cirebon ya. Bagus juga ya. Kalau ini Buya, kupluk buaran. Buaran. Bikin orang Buaran seneng aja. Jadi ada dua kosakata, biar gampang. Tolong dibantu Dr. Falah. Ada ujung sana tajrid. Gede-gedein ya. Nggak kelihatan di belakang. Tajrid itu dari jarrada yujarridu tajridan. Apa artinya? Melepas usaha, sebab. Supaya alim
cukup riyadhah merem atau baca kitab? Gimana? Kalau mau alim gimana? Supaya alim gimana caranya? Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu nggak? Enggak. Itu riyadhah tawasulan namanya. Itu nggak bakal nambah alim. Kalau mau alim, innamal ilmu bita'allumi. Kalimat ini dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari dan itu ada dalam satu riwayat, riwayatnya Hasan. Sesungguhnya ilmu itu hanya kalau orang belajar. Harus bermajelis. Gak bisa merem. Jadi kalau cuma riyadhah putar-putar tasbih, ya yang kenceng riyadhahnya. Ilmunya ya gak nambah. Bagaimana laduni? Laduni itu bab lain. Ya. Laduni itu gak perlu merem. Orang ahli laduni lagi ngomong bisa nambah ilmu. Dia belum baca bisa kasih Allah. Jadi orang laduni gak perlu kemudian jadi kebal. Gak ada urusannya laduni. Kan ada tuh ilmu laduni, tahu-tahu kebal. Ngeliat gak? Ada videonya gak tuh? Ya, itu gak nyambung. Itu bukan laduni. Ya, ilmu laduni gak ada urusannya dengan itu. Ilmu laduni artinya ilmu yang Allah beri langsung ke dalam rohani seorang hamba. Dan itu sifatnya rahasia. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti hikam ini gimana? Yang mesti ngaji masih duduk. Ngaji tauhid mesti duduk, mesti didengar. Kalau cuma merem pasti halu. Itu sebabnya hari ini banyak orang-orang yang gak mau ngaji, pengen dapat laduni, dia cuma riyadhah. Apa yang terjadi? Dia halu. Ya. Bagi kita, halu, kasyaf, musyahadah, itu ada pagar-pagarnya. Dan itu ketat. Ya. Gak boleh sembarangan. Tidak semua pengalaman rohani itu benar. Ya. Hatta ketemu Nabi, mungkin ketemunya benar, tapi ketika dia menerjemahkan ketemu Nabinya itu gak benar. Banyak sering begitu. Ya. Kita ulangi, iradatu tajrid. Kamu ingin melepas asbab usahamu, sedangkan Allah sedang mentakdirkanmu mesti pakai asbab, mesti berusaha. Berarti di dalam hatimu ada syahwat yang tersembunyi, ada syahwat yang halus. Nah, jadi bukan syahwat seksual aja, ya, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Saya masih ingat dulu waktu nyantri, Bang Dik. Besok mau ujian, nggak mau baca kitab depan teman, biar disebut hebat, keren, bisa jawab tanpa perlu baca. Tapi emang udah baca. Mereka tidur, saya baca gitu. Beneran emang begitu. Cuma nggak mau kelihatan sama teman. Nah itu syahwat apa? Syahwat tersembunyi itu bagi santri itu sering kena. Ngapain kita malu? Ngapain kita malu disebut orang ngaji? Nih untuk santri-santri ya, tuh yang belajar, nggak usah malu mutolaah depan orang. Ya, nggak usah malu ngaji muzakarah depan orang. Yang boleh riya itu salah satunya bukan riya ya. Ya dalam hal-hal seperti mencari perhatian guru, ya, mendapatkan ilmunya guru, kita boleh bukan riya secara ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tapi itu lebih kepada tamalluk, ngambil perhatian guru. Nah, itu boleh. Simpati ya. Jadi ada tajrid, apa arti tajrid? Melepas usaha atau sebab. Jadi kalau mau jadi alim gimana? Ngaji. Kalau mau sehat, ke dokter berobat ya. Kalau mau waras, diskusi. Kalau mau waras ngapain? Diskusi sambil ngopi-ngopi gitu di tempat Bang Dik tuh ya. Di mana Bang Dik tempatnya? Rumah, goa, dan kandang curang doang.
Ya, biar tambah teler di sono. Lalu ada yang disebut dengan di bawahnya asbab, al-asbab. Nah, di kalimat berikut, kalimatnya sederhana, ya. Iradatukal asbab. Engkau menginginkan tetap pada sebab, mengambil usaha. Ingin tetap sibuk. Padahal Allah menghendaki kamu tajrid. Contohnya orang udah pensiun. Dulu sebelum pensiun dia ngomong gini, coba kalau aku pensiun, nanti bakal sering sholat di masjid. Coba kalau nanti pensiun, aku akan ngaji tiap malam. Bolak-balik musola. Coba kalau nanti pensiun, saya akan khatam Quran 10 hari, khatam sekali. Tapi ketika dia pensiun, enggak. Ya. Atau orang ngomong gini, ketika ada temannya suka ngasih-ngasih, apa kata dia? Coba kalau aku punya duit, aku akan suka bagi-bagi. Nah, ini hati-hati. Kalau ingin berbagi, jangan nunggu kaya. Kalau ingin beramal, jangan nunggu luang. Orang yang berbagi nunggu kaya, selama-lamanya jadi orang pelit. Karena merasa miskin itu karakter manusia. Ngerasa nggak puas. Jadi kalau ingin berbagi, mulai sedari kita masih kurang kaya. Kalau udah kaya, pasti tambah pelit, medit, bakhil, syahih bahasa Arabnya. Syahih bukan sahih ya Bang Dik ya. Syahih, syahih itu orang yang pelitnya sudah nggak ketulung. Ya. Keinginanmu mengambil asbab, sedangkan Allah menginginkan engkau melepas asbab. Itu syahwat? Bukan. Disebut apa? Inhitatun, jatuh dari himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Dulu sebelum pensiun katanya mau begini, mau begitu. Semangatnya turun. Ya. Kiai saya meninggal. Kata temen, coba kalau dari dulu aku ngaji sama Kiai. Gitu. Tetangganya Kiai itu. Coba kalau dari dulu aku ngaji sama Kiai. Kita mau lihat, dia benar nggak nih ngomong begini. Kalau dia benar ngomong begini, pasti besok dia ngaji kepada penerus Kiai. Kita nggak tunggu-tunggu, nggak ada tuh dia ngaji ke penerus Kiai. Berarti cuma angan-angan. Ya. Nah, dalam hikam itu ada kalimat ya, yang disebut niat itu maqaranahu amalun, yang disertai dengan amal. Kalau nggak disebut angan-angan. Jadi beda niat coba. Udah niat haji belum? Yang belum haji. Yang sudah haji mau umroh lagi nggak? Yang belum umroh mau umroh nggak? Kalau mau umroh mulai nabung, mulai besok mulai nabung. Gak usah banyak-banyak, 100.000, sebulan 200.000. Nanti lama-lama pengen banyak aja kita. Jangan nunggu kaya dulu, nggak bakal berangkat. Nunggu panggilan katanya Bang Dik. Mau dipanggil apa? Jangan nunggu panggilan kalau mau umroh. Karena Allah sudah memanggil. Jadi ketika orang tidak ada usahanya ketika dia ngomong, nah itu namanya angan-angan. Saya pengen ngapal Quran, tapi nggak pernah nyicil ngapal walaupun satu baris setiap hari. Itu namanya angan-angan. Nah, itulah inhitatun anil himmah al-aliyah. Berarti dia jatuh dari semangat yang
tinggi. Pengen jadi ahli tahajud nggak? Coba alarmnya dipasangnya berlapis-lapis. Gak usah jam 3 dulu, jam 4. Kan sekarang 4.45 ya? 4 berapa? Ya betul. 4.45 subuhnya. Coba bangun jam 4. Berarti masih ada waktu 45 menit. Lama apa pendek? Lama-lama. Lama itu. Lumayan kesemutan itu duduk. Udah kesemutan belum? Dari jam berapa tadi? Bisa, bisa. Ya, baca rotib gak tadi? Enggak, waduh. Ya, mesti baca rotib ya. Jadi nanti awal datang baca rotib dulu. Rotibul haddad ya. Tradisi kita begitu. Jadi hikmah ini sederhana aja. Nah, setiap kali Allah menginginkan bagi kita sesuatu, lalu kita memilih yang lain. Itu namanya syahwat tersembunyi. Ya. Ketika kita menginginkan suatu hal, lalu hal ini terjadi, tapi kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, itu namanya nihtatun. Semangatnya jatuh. Ya, banyak sekali sahabat-sahabat saya yang begitu. Teman-teman saya banyak juga yang pensiunan. Pas sekarang pensiun masih main handphone aja. Sibuk di grup ngomongin calon presiden. Katanya mau zikir tiap malam 5.000. 5.000 nih mau zikir tiap malam. Ternyata lebih lama di depan handphone. Sekarang TV itu paling laku cuma beberapa channel ya. Salah satu channelnya beliau ini. Selebihnya orang buka handphone. Coba, lebih canggih handphone, smartphone atau kolbu? Kolbu. Beneran. Betul. Handphone bisa nelpon orang, kolbunya bisa nelpon orang nggak? Bisa. Cobain. Ya. Bisakah kolbu ini komunikasi dengan kolbu yang lain? Mesti bisa. Tapi kenapa kolbu kita nggak sanggup begitu hari ini? Karena kolbu kita sudah punya saingan, namanya smartphone. Ya, mau kiai, mau ustadz, mau artis, mau anak-anak, mau mursyid, mau salik, mau murid, sekarang sibuk main handphone. Ya, yang paling parah itu pas pandemi. Itu ada kita buat suluk. Tapi beberapa teman-teman kita, mursyid-mursyid, itu sibuk main Facebook tiap hari. Mursyid loh padahal. Gimana muridnya? Itu gimana caranya tuh? Ya. Mungkin dia belum siap memimpin muridnya ya. Oke, kita lanjut ke hikmah yang ketiga. Fadhal.